Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan bersama teman-teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairina Mela Zahra, NIM Nama saya Nafis Arif 2255766. Husna, NIM saya 20255 709. Saya Evina Rotusania dengan NIM 202557058. Saya Muhammad Hazabil Faerzadeh dengan NIM 202557071. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sistem Saraf Manusia. Langsung saja kita mulai. Dari definisi sih. Oh Ya, iya. kayak definisi saya, Recording in Apa? progress. Ayo. Sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri dari serabut-serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf neuron yang saling terhubung merupakan jaringan yang paling rumit dan vital bagi tubuh karena terdiri dari jutaan neuron yang sangat berkomunikasi. Adapun latar belakang dari sistem saraf adalah sistem saraf merupakan kombinasi sinyal listrik dan kimiawi yang dapat membuat sel-sel saraf berkomunikasi satu sama lain. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron berperan untuk mengirimkan pesan yang berupa rangsangan. Setiap satu neuron terdiri dari badan sel saraf, dendrit, dan akson. Sistem saraf adalah satu dari dua sistem kontrol pada tubuh yang mengkoordinasikan respon yang cepat. Sistem saraf memiliki dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat berisi otak dan sumsum tulang belakang, memiliki tugas untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sementara sistem saraf perifer isinya adalah saraf-saraf yang menyebar ke seluruh tubuh. Tugasnya untuk mengirim informasi ke SSP dan mengirim perintah dari SSP ke tubuh. Adapun tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi cara pencegahan keluhan sistem saraf pusat pada pekerja yang terpapar toluena di udara pada bengkel pengecatan mobil di Surabaya. Nah, untuk studi kasusnya yaitu adalah salah satu pekerja bengkel pengecat mobil di kota Surabaya itu memiliki beberapa pekerja karyawan. Dan ada beberapa karyawan pengecat yang setiap harinya itu terpapar bahan kimia seperti pelarut taulena. Dan beberapa pekerja mengalami keluhan pelupa, merasa kesal, dan tertekan tanpa sebab akibat paparan taulena dari cat dan cleaner di ruangan kurang ventilasi. Nah, untuk solusinya yaitu pihak pabrik itu bisa menambahkan ventilasi dan satu itu bisa menambahkan ventilasi dan dua itu mungkin bisa memberikan seperti APD. Contohnya itu masker, terus jas lab atau wear pack dan mungkin sepatu safety dan keempat itu mungkin seperti sistem anti ledakan. Contohnya itu APAR. Soalnya Taulena itu adalah bahan yang mudah terbakar. Nah, untuk peran teknik industri sendiri itu, semisal kita bekerja di industri di tukang pengecatan mobil itu, kita itu bisa menganalisis seperti apa itu layout dan aliran udara untuk Taulena itu sendiri. Dan kita juga bisa merancang sistem kerja ergonomis seperti layout tata ruang kerja dan mungkin juga bisa rencana perancangan sistem kerja aman berbasis K3. Contohnya itu seperti keselamatan kerja tadi, seperti kita memberi APD, terus terus kita memberi seperti APAR dan lain-lain.
Paparan taulena di udara pada bengkel pengecatan mobil dapat menyebabkan keluhan pada sistem saraf pusat, seperti pelupa, merasa kesal, dan tertekan tanpa alasan, degup jantung tidak normal, sering sakit, dan gemetar pada tangan. Kondisi ini dipicu oleh kurangnya ventilasi dan penggunaan APD yang tidak optimal. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan meliputi penambahan ventilasi, penggunaan APD secara konsisten, serta penerapan sistem anti ledakan untuk menciptakan lingkungan kerja di yang sini aman. kelompok kita ada 2 buah pertanyaan. Ya, nomor 1 itu apa efek samping pada sistem saraf pusat pada pekerja yang terpapar taulena di udara pada bengkel pengecatan mobil di Surabaya? Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana peran ventilasi dan alat pelindung diri dalam mencegah gangguan sistem saraf pusat akibat taulena. Nah, dikarenakan Zoom-nya ini berbasis dikarenakan presentasinya ini berbasis via Zoom, maka pertanyaan untuk teman-teman ini bisa ditulis di selembar kertas atau buku tulis ya. Recording stopped. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kan?